Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Untuk pembahasan topik kali ini adalah teknik riset operasional ya. Pada chapter 1 yaitu tentang pengertian TRO atau teknik riset operasional. Pengertian teknik riset operasi. Riset operasional atau sering disingkat menjadi riset operasi saja merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu Operation Research. Riset operasi merupakan aplikasi dari metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya alternatif pemecahan masalah secara optimum. Jelas ya pengertiannya yang mengenai permasalahan terhadap suatu kondisi gitu ya. Maka riset operasi ini sangat diperlukan karena riset operasi pada saat menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan metode-metode, teknik-teknik dan peralatan ilmiah. Maka solusinya akan didapat secara optimum. Nah, pendapat dari beberapa ilmuwan tentang teknik riset operasi, menurut Bos Kimball, sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani dengan dasar kuantitatif. Jadi manajer ya mengambil keputusan dengan bentuk informasi angka ya, angka-angka yang menjadi sebuah bentuk keputusan. Berikutnya Kurkaman, Arkoff dan Arnold sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Berikutnya pendapat dari Miller dan M.K. Starr sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Nah, berikutnya adalah saya lanjutkan ya, British Operational Research Society. Riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks ya, yang timbul pada waktu dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem besar berupa manusia, mesin-mesin, bahan-bahan, uang di dalam bidang industri, perdagangan, sektor negara dan pertahanan. Menurut Taha tahun 1987, istilah riset operasi seringkali diasosiasikan dengan penggunaan teknik matematis ya, untuk membuat model dan menganalisis masalah keputusan. Meskipun matematik dan model matematis merupakan inti riset operasi, pemecahan masalah tidak sekedar pengembangan dan pemecahan model-model matematis. Secara spesifik, masalah-masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor manusia di hampir setiap lingkungan keputusan. Baik itu pendapat-pendapat dari para ilmuwan yang mengenai teknik riset operasi ya, yang pada intinya semua adalah mencari solusi dari sebuah permasalahan secara optimum. Nah, kesimpulan dari definisi para pakar ya atau para ilmuwan. Pertama, riset operasi merupakan alat bantu ya bagi para decision maker atau pengambil keputusan. Ketika menjumpai masalah-masalah dalam operasi perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Nah, artinya di situ ada berupa angka-angka yang menjadi sebuah pengambilan proses keputusan, karena tadi dari penjelasan para ahli mengatakan bahwa ada unsur model matematis
ya. Matematis berarti ada perhitungan yang berupa angka, terus ada logikanya ya. Nah di situ juga mengkolaborasi ya perhitungan secara matematis dengan unsur logika tersebut ya. Di dalamnya kemungkinan ada langkah-langkah atau algoritma di dalam menyelesaikan proses secara matematis. Optimal adalah berdasarkan prinsip max-min, memaksimumkan revenue yang minimal, dan minimal meminimumkan cost yang maksimal. Ini nanti kita bisa lihat ya di sebuah model proses pengendalian inventory persediaan. Kita bisa melakukan proses yang namanya max-min dan minimax ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya kasus-kasus ya dengan menerapkan riset operasi atau teknik riset operasional. Nah, sejarahnya ini perkembangan riset operasi ini tidak berhubungan juga dengan sebenarnya awalnya ya, munculnya riset operasi. Riset operasi ini muncul saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua ya, ketika sekelompok pakar yang bertugas untuk memecahkan masalah pencapaian hasil yang optimal bagi operasi militer ya. Militer Tentara Angkatan Udara Inggris. Masalah yang dihadapi para pakar kala itu adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka dan terbatas untuk menyelesaikan berbagai problem atau permasalahan operasi militer. Ya mungkin di sini adalah kesatuan tempur, bagaimana mengalokasikan tentara pada saat melakukan penyerangan, apakah dengan pihak musuh bisa berimbang atau bisa melebihi sumber daya yang ada. Dan setiap sumber daya itu seperti tentara ya, secara optimal dia harus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di medan pertempuran. Dan juga selain itu yaitu penggunaan ya peralatan ya seperti peralatan tempur ya, seperti ini yang kita bisa lihat adalah seperti peluru kendali. Peluru kendali ini adalah peluru yang ditembakkan dari suatu tempat ya mencapai suatu titik tujuan atau sasaran dengan tepat. Nah, tidak hanya tepat tapi kecepatan lontaran peluru kendali tersebut ya haruslah sesuai dengan waktu di atas rata-rata, karena apabila luncuran peluru kendali itu pergerakannya lambat, maka yang terjadi mungkin saja musuh akan mengetahui dan bisa menghindar ya dari serbuan sebuah peluru kendali. Maka dilakukanlah diskusi-diskusi yang panjang oleh para ilmuwan tersebut bagaimana kecepatan lontaran peluru kendali tersebut ya dapat mengenai sasaran dengan tepat dan cepat ya, tidak hanya tepat tapi juga cepat. Nah, dibutuhkan yang namanya riset operasi tersebut. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, berdasarkan riset operasi maka ditemukanlah cara penentuan pola terbaik untuk satu konvoi kapal dan kecepatan optimum guna mengoperasikan senjata yang dimiliki. Ini yang tadi saya jelaskan. Ya, kalau satu konvoi kapal pada saat dia melakukan lontaran senjata-senjata peluru kendali dengan kecepatan dan sasaran yang tepat. Jadi tidak hanya tepat tapi juga kecepatan lontaran peluru kendali itu ya. Setelah ini menjadi sebuah proses proyek yang berhasil dan kalau kita lihat sejarahnya pihak sekutu itu memenangi Perang Dunia Kedua ya terhadap lawannya waktu itu adalah Nazi Hitler ya. Nah, setelah Perang Dunia berakhir, melihat keberhasilan riset operasi militer, maka kalangan industri tertarik pada bidang ini ya. Karena apa? Karena sudah terbukti nyata ya di sebuah dunia militer
Dengan menerapkan riset operasi ini akan mendapatkan hasil yang optimum atau optimal ya. Maka setelah berakhir Perang Dunia Kedua ya, industri ya atau perusahaan-perusahaan menerapkan yang namanya riset operasi. Nah, pertumbuhan industri dan teknologi yang pesat ya membawa dampak kepada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang menyebabkan organisasi industri tumbuh ya dan berkembang sedemikian rupa yang mengakibatkan kondisi lingkungan bisnis semakin dinamis dan kompleks ya. Nah, ini hasil daripada penerapan riset operasi ini, perkembangan organisasi industri bisnis sangat maju. Nah, Josh dan Tick mengembangkan metode simplex ya dan matrik untuk memecahkan masalah-masalah dalam program linier sebagai salah satu teknik riset operasi. Nah, nanti di pertemuan kedua saya akan bahas tentang program linier dengan studi kasusnya, penerapan program linier dengan salah satu teknik riset operasi ya. Nah, ini akan berhubungan dengan tadi sudah saya jelaskan ya, menurut para pakar menggunakan model secara matematis ya dan ada unsur logikanya. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linier, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Oke. Saya rasa itu ya sejarah singkat mengenai penerapan riset operasi ya. Ya, saya lanjutkan ya, untuk berikutnya adalah manfaat teknik riset operasi ya. Kalau lihat di sini ya, di tampilan slide-nya ini adalah ada manufaktur produksi, pelayanan, transportasi, inventory, dan proyek. Kalau pertama ya, dalam manufaktur produksi ini ya, dalam proses produksi dengan bahan mentah ya yang serba terbatas ya, harus dibuat produk ya sehingga dapat dicapai jumlah hasil penjualan yang maksimal ya. Jadi penjualan itu sangat tergantung sekali dengan adanya manufaktur ya, memproses bahan mentah menjadi produk jadi ya, dimana ada target hasil produk jadinya itu ya sesuai dengan waktu, ketepatannya ya, dan juga bahan-bahan baku tidak terbuang percuma ya pada saat menjadi produksi jadi ya. Jadi ada nilai hasil yang optimum ya, memanfaatkan produksi bahan mentah menjadi produk jadi ya, intinya itu ya. Yang kedua mengenai pelayanan ya. Nah, dalam dunia usaha atau bisnis pun ya, pelayanan ini adalah bagian yang terpenting ya. Informasi yang disampaikan mungkin kepada pihak customer ya atau pihak nasabah ya, agar informasi yang disampaikan kepada para customer nasabah itu mendapat informasi yang tepat ya. Nah, bagaimana apabila pelayanannya itu terbatas ya, jumlah pelayan terbatas. Nah, dengan jumlah pemberian pelayanan yang terbatas ya, harus dicapai pemberian pelayanan dalam waktu yang minimum. Artinya seorang pelayan ya, misalnya seperti teller di bank ataupun marketing ya, ataupun bagian humas ya, pada saat dia memberikan pelayanan ya kepada customernya atau nasabahnya, bisa menjelaskan secara ya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nah, ini bagaimana ya pemberian pelayanan terbaik dengan kondisi pelayanan jumlah pelayanannya terbatas tersebut. Nah, juga berikutnya adalah riset operasi untuk transportasi ya. Kalau kita lihat di sini, dengan jumlah biaya transportasi ya yang mungkin minimum, jumlah permintaan penuh gitu ya.
Nah ini karena seperti pesawat terbang, terus kapal laut atau transportasi darat seperti bus ya atau angkot ya, itu banyak permintaan. Bagaimana permintaan ya angkutan transportasi tersebut terpenuhi ya. Nah, dimana juga biaya transportasi yang harus minimum ya, maksudnya itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya, agar pemasukan dari transportasi ini menghasilkan nilai yang baik, keuntungan untuk perusahaan. Intinya dengan jumlah biaya transportasi yang minimum, jumlah permintaan ya dari para penumpang itu sangat terpenuhi. Yang berikutnya adalah inventory nih atau stok persediaan. Ya di sini berhubungan dengan dicapainya jumlah stok yang optimum dengan biaya yang minimum. Nah ini nanti juga bagaimana kita melakukan penerapan riset operasi pada sebuah permasalahan pengendalian inventory atau persediaan. Nah di situ ada modelnya ya, model cara menerapkan pengendalian inventory pada inventory atau persediaan yang berhubungan dengan stoknya ya. Intinya dicapainya jumlah stok yang optimum dengan biaya yang minimum. Yang berikutnya adalah proyek ya. Nah proyek ini berhubungan dengan waktu ya atau target yang ditentukan ya. Bagaimana suatu proyek harus selesai ya dalam waktu yang secepat mungkin atau target yang sudah ditentukan. Nah proyek ini tidak boleh melewati target waktu ya atau dari penjadwalan proyek itu sendiri. Apabila proyek itu melewati target waktu, maka resikonya banyak sekali kerugian. Pertama dari segi target waktu yang ditentukan, kedua dari biaya yang dikeluarkan ya buat biaya-biaya tenaga kerja, biaya yang berhubungan dengan operasional proyek tersebut dan sebagainya. Maka diperlukanlah yang namanya penerapan riset operasi untuk sebuah proyek yang sudah ditentukan ya, sudah dijadwalkan. Saya lanjutkan ya, berikutnya adalah manajemen science ya. Manajemen science ini merupakan perumusan dan manipulasi sebuah model ya. Pendekatan ini berhubungan dengan model-model logika ya, matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek problem masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Nah, artinya ya penerapan model dengan sains ini adalah menggunakan sebuah logika ya, dimana logikanya akan adanya urutan langkah-langkah ya atau algoritma ya yang dengan menerapkan unsur matematis ya. Nah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kompleks ini ya. Nah nilai datanya itu adalah pasti akan berbentuk angka-angka ya, karena hasil daripada penerapan logika matematis ini artinya kita akan melakukan proses perhitungan angka-angka tersebut ya sesuai dengan model yang sudah tentukan sehingga akan menyelesaikan permasalahan. Nah, langkah-langkah manajemen sains ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita lihat ada observasi ya. Observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah perumusan model ya. Yang ketiga adalah pengujian model nih yang bersangkutan, dan keempat adalah penerapan. Nah, observasi ini ya pada tahap ini ya, analis mengadakan penelitian terhadap situasi ya yang dihadapi untuk merumuskan problem atau permasalahan. Nah, di sini atau masalah yang sedang dihadapi.
dan identifikasi terhadap semua fakta dan hubungan problem-problem atau masalah yang ingin dicarikan solusinya. Nah itu pada saat langkah observasi seorang analisis melakukan riset penelitian untuk merumuskan permasalahan atau masalah yang sedang dihadapi dia harus melakukan identifikasi terhadap semua fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada diidentifikasi diolah, dianalisis, dan fakta tersebut yang berhubungan dengan problem atau masalah. Nah, hasilnya adalah akan dicarikan sebuah solusinya. Di situ observasi fungsinya Yang berikutnya perumusan model nih ya. Nah, konstruksi model merupakan hasil dari identifikasi ya. Saya ulang ya. Konstruksi model merupakan hasil dari identifikasi terhadap hubungan antar variabel-variabel yang ada dan batasan-batasan atau constraint gitu ya istilahnya yang bersangkutan dengan problem yang ada. Nah, sistem-sistem informasi model tersebut dapat berupa grafik, peta arus, peta organisatoris, laporan statistik dan sebagainya. Nah, jadi intinya itu ya di dalam perumusan model ya. Jadi kalau saya lebih singkat lagi adalah merupakan hasil dari identifikasi terhadap variabel yang ada dengan batasan-batasan yang bersangkutan Nah, informasi tersebut dapat nanti hasil perumusannya itu bisa berupa grafik peta arus, peta organisatoris bentuk organisasi, dan bisa juga adalah laporan statistik. Nah, langkah ketiga dalam sains ini adalah pengujian model ya. Model diuji berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Memang pengujian model ini tidak bisa hanya sekali dua kali, tapi benar-benar berapa kali sehingga menjadi sebuah solusi yang optimum Fungsi pokok dari model adalah kemampuan prediksinya memprediksi dan data yang dikumpulkan serta dimanipulasi melalui model tersebut guna menguji efektivitasnya. Nah, ini jadi pengujian model ini sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena sebagai proses kemampuan melakukan sebuah prediksi terhadap data-data yang sudah dikumpulkan yang didapat dari model karena berhubungan dengan fakta guna menguji efektivitasnya. Apabila sudah sesuai, maka langkah keempat adalah penerapan Penerapan ini adalah menerapkan hasil dari pengujian ini yang hasilnya adalah berupa informasi yang nanti dimanfaatkan oleh pihak manajemen di dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu tujuan yang sudah ditentukan. Nah itu jadi langkah-langkah manajemen sains ini observasi model perumusan, ketiga pengujian model, keempat penerapan. Observasi dari riset penelitian data-data yang diambilkan terus berikutnya menggunakan model perumusan model-model perumusan itu apakah nanti kita menggunakan program linier gitu ada unsur model matematisnya dan ada logikanya penerapan model tersebut sesuai dengan tujuannya bisa nanti untuk tadi untuk persediaan ada nanti di model tersebut ada mencari nilai max min pengendalian operasional inventory atau juga menargetkan proyek yang harus diselesaikan dan sebagainya tadi Nah berikutnya itu kita lihat pengujian modelnya harus diuji
Ya, model tersebut harus dilakukan berulang kali ya sampai dihasilkan sebuah hasil yang optimum ya, atau optimal sebagai proses pengambilan keputusan. Ya, penerapan ini sudah pasti adalah informasi yang didapat oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, tahapan penerapan analisis kuantitatif ya, yaitu perumusan model, konstruksi model, perbaikan analisis, dan implementasi dan penambahan. Saya rasa ini tadi ada hubungannya ya. Nah, contohnya perumusan masalah ya. Sebenarnya saya bisa lihat di sini ya, di sini. Nah, di dalam perumusan masalah itu, di dalam tahapan perumusan masalah, pihak manajemen harus menentukan nih ya variabel-variabel mana yang merupakan decision variabel gitu ya. Variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, batasan-batasan sasaran dan lain-lain. Ya, misalnya ya sebuah pelayanan bank gitu ya. Dia mengendalikan manajemen resiko ya untuk pembiayaan kredit untuk meningkatkan efisiensi modal yang dikeluarkan. Maka itu akan berhubungan ya dengan variabel-variabelnya ya. Kalau dalam ilmu statistik ya, itu ada variabel X ya, yaitu variabel bebas ya, independen, dan ada variabel Y yaitu variabel dependent. Nah, itu variabel-variabel tersebut ya yang saling terkait ya, tujuannya adalah nanti hasilnya meningkatkan efisiensi pembiayaan ya terhadap manajemen risiko. Jadi manajemen risiko untuk mengendalikan efisiensi. Kalau salah maka bank bisa rugi, pemberian kredit bisa banyak tapi uang yang kembali itu dikit bermasalah. Bagaimana caranya penerapannya? Di sini adalah variabel-variabel yang terkaitnya sebagai sebuah keputusan ya, sebuah variabel. Nah, terus juga harus diketahui batasan-batasannya dan sasarannya seperti tadi contohnya. Ya, yang berikutnya adalah konstruksi model. Kita lihat di sini konstruksi model. Pada tahapan ini manajemen perlu menentukan waktu kapan model akan digunakan ya. Data input dan data output, elemen-elemen statis dan dinamis, hubungan pasti antar elemen. Nah, konstruksi model ini tadi ya, yaitu kapan kita menentukan ya sebuah model akan diterapkan ya, digunakan. Karena data input ya sebagai data awal itu harus kita ketahui sumbernya dan kita pastikan data input itu. Ya, elemen-elemen statis yang tetap dan dinamis juga kita butuhkan ya. Karena ini penting ya, bagian daripada observasi di awalnya ya. Observasi di awalnya, terus berikutnya kita masuk ke model perumusan yang tadi. Nah, dengan menerapkan model-model keilmuan yang ada di dalam teknik riset operasi yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Ya, yang berikutnya adalah keempat ya. Tadi konstruksi sudah ya, yaitu perbaiki analisis ya. Nah, tahapan perbaikan analisis ini yaitu pihak manajemen perlu memilih metode pemecahan lain, analisis sensitivitas, perubahan model, dan model yang realistik. Nah, ini diperlukan ya untuk memperbaiki analisisnya. Apabila model-model yang sudah ditentukan masih terdapat kendala secara optimum, maka kita memerlukan sebuah pemecahan dengan metode lain ya. Dari sisi analisis sensitivitas ya, perubahan model dan model yang secara realistis. Nah, yang keempat ini adalah implementasi dan penambahannya. Pada tahapan ini manajemen perlu mengidentifikasi ya
dari sejak awal pelaksanaan proyek ya, orang-orang berkepentingan atau stakeholder, pendampingan dan penyesuaian keadaan yang berubah. Nah ini dalam implementasi dan penambahannya itu ya, pada saat proyek dilaksanakan ya, orang yang terlibat sebagai stakeholder ya itu harus mengetahui proyek itu sedang dijalankan, dan ada monitoring pendampingan di sini untuk melihat dan mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Dan proyek pada saat dilaksanakan mungkin saja ada perubahan ya, yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, keadaan, kondisi politik, mungkin keadaan tempat tersebut. Nah itu harus menyesuaikan ya, karena proyek tidak bisa ya apabila kondisi keadaan ada bermasalah, proyek itu harus diteruskan. Mungkin saja diistirahatkan atau bisa dijalankan disesuaikan dengan kondisi keadaan. Nah ini tahapan penerapan analisis kuantitatif ya. Perumusan masalah, konstruksi model, perbaikan analisis. Keempat adalah implementasi dan penambahan. Nah, teknik-teknik riset operasi yang dikenal yang ada ya, yang Anda harus tahu adalah itu ada menggunakan model linear programming ya. Nah, ini nanti di pembahasan kedua kita sudah mulai masuk menyelesaikan kasus ya. Menyelesaikan kasus-kasus dengan penerapan linear programming. Yaitu ada metode grafik ya, ada metode simplex dan penyimpangan dari bentuk standar. Nah, penerapan linear ini akan berhubungan dengan rumus-rumus ya, yang secara model tersebut ada penerapan model matematis dan logikanya ya di dalam linear programming. Yang berikutnya ada metode transportasi ya, metode stepping stone, metode modified distribution dan Vogel approximation method ya. Nah ini juga ya proses salah satu metode bagaimana sebuah metode yang melakukan proses misalnya penerapan project gitu ya, dimana dengan pegawai yang terbatas tapi bisa mengoptimalkan kondisi keadaan atau juga mengenai transportasi itu sendiri ya. Ini kita bisa lihat. Nah yang berikutnya adalah decision tree ya, decision tree problem keputusan ya, teori keputusan yang berhubungan ya dengan permasalahan yang terkait dengan manajemen. Yang berikutnya adalah network planning ya, perencanaan. Nah ini berhubungan dengan critical path method, metode algoritma, perpendekan waktu proyek, penaksiran jangka waktu dan biaya proyek. Nah ini penerapannya juga ada di dalam teknik riset operasi yang nanti akan masuk di dalam pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Yang kelima adalah perencanaan kebutuhan bahan ya. Ini adalah biasanya kita menggunakan model pengendalian ya, pengendalian persediaan ya, pengendalian inventory ya. Bagaimana proses ya produksi manufacturing dengan bahan baku yang terbatas dapat menghasilkan produksi yang optimum ya, optimal artinya maksudnya adalah bahan-bahan baku tersebut pada saat di proses produksi atau manufacturing benar-benar semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang, sehingga produksinya menghasilkan yang optimal. Nah bagaimana caranya itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, tentang proses pengendalian inventory.
Berikutnya, salah satu teknik analisis yang sering digunakan dewasa ini telah berkembang teknik-teknik analisis dengan menggunakan paket program Quantitative Analysis for Management atau QM program. Ini adalah program yang lengkap gitu ya, yang berhubungan dengan proses teknik riset operasi, yaitu Quantitative Analysis for Management. Kalau lihat nih aplikasi jadi ya enak, mungkin kita tidak perlu lagi banyak melakukan proses unsur perhitungan matematisnya, karena di dalam fasilitas paket program ini sudah lengkap ya, sudah ada misalnya untuk melakukan analisis proses program linier, proses pengendalian produksi, masalah transportasi ya, itu sudah ada di dalam paket program Quantitative Analysis for Management. Nah, model-model dalam teknik riset operasi ya, ini ada model ikonik ya, merupakan tiruan fisik ya, seperti bentuk aslinya dalam skala lebih kecil. Prototipe ya mungkin bisa kita ambil ya sebagai model tiruan yang nanti mungkin diimplementasikan. Kalau halnya itu sudah sesuai, maka menjadi sebuah model yang utuh ya setelah penerapan ini ya. Artinya ikonik merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dalam skala lebih kecil. Yang mungkin adalah ada tokoh Popeye ya, dan di kartun ini diimplementasikan dalam bentuk kartun, ada filmnya. Nah, Popeye ya, ini bisa saja ini adalah sebuah model-model yang ikonik. Yang berikutnya adalah model analog ya, adalah suatu yang bentuk fisiknya berbeda ya, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan model sebenarnya. Ya, ini rangkaian-rangkaian model ya yang berhubungan dengan model analog ya. Yang berikutnya kita lihat ada model simbolik ya, adalah model-model menggunakan huruf, angka-angka, dan simbol lainnya untuk menyajikan karakter sistem yang dimodelkan. Nah, model-model ini seperti kita ketemu di lampu merah ya, simbol-simbol yang menyajikan warna merah, kuning, dan hijau itu menandakan simbol itu yang mempunyai arti ya. Misalnya merah ya, kondisi keadaan kendaraan harus berhenti. Kondisi warna kuning artinya kendaraan harus berhati-hati. Dan hijau ya, kondisi kendaraan silahkan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, simbol-simbol seperti huruf ya, angka ya, dan warna lain itu juga ada ya di dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti di lapangan bandara ya, lapangan bandara, pesawat terbang, itu pun simbol-simbolnya masih digunakan ya, baik di lapangan maupun di di tempat untuk membimbing pesawat tersebut agar pada saat naik maupun turun diarahkan sesuai dengan kode-kode yang sudah ditentukan. Dan banyak lagi seperti itu. Yang berikutnya adalah model matematis, adalah model yang menggunakan simbol matematis ya. Artinya ada implementasi perumusan, ada nilai-nilai variabelnya, nilai X, nilai ya. Baik, saya rasa itu ada model dalam teknik operasi, model ikonik, model analog ya, model simbolik, dan model matematis. Nah, untuk pertemuan pertama ya, ini masih sebagai pengantar dari teknik riset operasi. Dan di pertemuan berikutnya ya, saya akan membahas ya model-model tersebut dengan kasus-kasus yang sesuai dengan model-model yang sudah ditentukan. Oke, saya rasa materi tentang teknik riset operasi saya cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada pertanyaan ya atau diskusi, silahkan Anda bertanya ya, terutama untuk mahasiswa saya ya, bisa melalui forum diskusi e-learning ya untuk menjawab pertanyaan. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini
Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di pertemuan kedua untuk materi teknik riset operasi.